bener nih terjadi nih perang dunia ketiga nih. Balik lagi nih, perang dunia ketiga. Gue mau ngungsi, gue bawa laptop aja. Kak, izin Kak. Pasti aja Kak. Mau serai fisik kita lo. Sama dengan nuklir anjing. Kota paling aman ya? Menurut IKN. Support. IKN itu pasti tidak mangkrak. Kalau misalkan ini kan udah pada mulai dapat nafkah, udah pada mulai dapat penghasilan gitu. GTA 6 udah mau keluar. Tahun berapa sih? 2026 Mei ya? Iya, tahun depan gitu. Semua udah happy, kita udah lempeng gitu. Tiba-tiba Tahu gua apa kan nggak asik kan ya? Gitu ya. Iya. Kayak nggak direstuin nih kita hidup damai gitu. Padahal Timothy Ronald udah marah-marah loh. Nah, biar setidaknya lu sukses perang dia. Nggak, tapi kan belum nyampe sini kan. Karena kan kita non-blok, Pak. Indonesia Kita non-blok. Kita Prabowo sih ini karena kita non-blok, maksudnya ya mereka perang. Misalnya mereka mati duluan, kita belakangan mati. Itu Tetap mati kata Prabowo juga. anggaplah ya amit-amit kan sekarang itu yang paling ancamannya kan nuklir kan ya gitu. Ya. Secara geografis kan Iran sama Israel kan jauh kan sama Indonesia. Jauh. Yang gua tahu si Putin, presiden Israel, Rusia, dia udah telepon, the sleep call sama presiden Iran. Katanya disaranin jangan pakai nuklir ya, soalnya kalau pakai nuklir gak cuman kalian doang yang hancur gitu loh. Tapi Rusia juga kena impact-nya. Tapi semuanya akan kena impact, jadi disuruh sabar-sabar kata si Putin. Dua meledakan ya. Nah, Indonesia paling kenanya itunya winternya anjir. Nuklir winternya. Jadi padi nggak bisa tumbuh gitu loh. Temperaturnya tuh ya. Awalnya si Iran sama Israel nih, ini tuh apa sih? Intinya Israel nyerang duluan, dibalas sama Iran. Jadi gini misalkan, karena data mereka itu bilang Iran tuh punya senjata nuklir gitu. Jadi itu yang duluan, antisipasi bakal diserang duluan. Jadi kayak misalkan, gue takut nih Musa bakal mukul gue, jadi gue mukul Musa duluan. Gitu. Sebelum gigit duluan. Yaudah kita serang duluan gitu. Duar, habis itu dikirainnya Irannya bakalan nggak ngelawan kayak Palestina gitu kan ya. Tiba-tiba di Twitter Gila, balistik. Gue ngeliatnya di X tuh gila sih, parah itu. Malah dibikin kill cam cuy. Tulisannya Tel Aviv apa, gambarnya udah hancur banget itu. Dibikin cuy replay killnya gitu. Duar gitu. Buset, replay kill ya. Kayak gue tonton tuh videonya banyak kan yang video dari Lebanon tuh nggak lo? Yang lagi di kafe atas lagi dugem tiba-tiba orang pada ngevideoin ya kan? Yang gua baca lagi informasinya, si Israel ini itu kayak minta bantuan gitu loh ke Amerika. Oh iya. Dan gue baca lagi beritanya kalau seandainya Iran juga mengancam Amerika. Kalau seandainya lo kalau bantuin Israel lo juga bom. Jangan macam-macam gitu. Kayak misalkan ini duel aja, nggak usah ngajak-ngajak gitu. Tapi kalau Amerika masuk nih. Ya nggak lucu. Amerika masuk, Cina masuk, Rusia masuk. Karena kalau dibandingin sama kita menggabungkan negara-negara, Amerika bakal keteteran nggak sih? Iya semuanya nggak ada yang menang kalau misalnya mereka perang gitu loh. Indonesia penonton lagi. Paling dapat radiasi loh. Kita kena radiasinya, kita kena peluru lewat anjir. Enggak, biasanya kan kalau seandainya dulu nih, lo tahu nggak bom di Sarina dulu 2015? Iya, yang di haltenya. Ini lagi ada bom nih, lagi ada teroris nih. Orang pada yang jajan sate, nggak ngurus. Kayak ya udah jual minuman. Nge-vlog, hello guys, kita hari ini hari ke-20 ya. Perang ini makanan gua kan? saya tinggal ini guys. Langsung gue sih. Guys, kalau lo tahu dulu pas kerusuhan 98 ada fotonya orang lagi rusuh ada yang jual es anjing. Enggak peduli, yang penting lo makan anjir. Dok, itu namanya mencari opportunity di sempit chaos. apapun. Kerusuhan Kak, lagi bunuh-bunuhan Kak. Pedagang itu menaikkan ekonomi, Nyok.
Bener sih. Gitu. Lagi-lagi apa? Mindset. Gitu. Karena pedagang kita jadi nggak Iya, turun otaknya kan GDP naik ya, GDP naik gitu. Jadi ya siap-siap Tapi gitu, ransum gitu siapin gitu, air purifier gitu, water purifier siapin. Tapi aku gitu. pengen nanya deh, ini kan sekarang lagi kacau lah dunia. Jangankan dunia, Indonesia pun sekarang lagi kacau. Obrak-abrik. Nah, kacaunya apa ya? Gue ngerasa enak-enak aja sih tinggal di sini. Yang di sini mah enak-enak aja gitu. Aku pengen nanya di masing-masing kalian nih, cara kalian buat survive tuh gimana sih? Biar kerusuhan ini gitu. Ingat, kita mikir long term. Pertama gini. Di sini aman. Pertama nih, Indonesia memang Tapi pasti akan kena. Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Tapi ya kita mencoba buat bersyukur lah dengan apa yang ada dulu nih. Kita berangan-angan nih. Berarti kan ada dua kemungkinan nih. Disclaimer dulu ya, ini kita ngayal, bukan kejadian, oke? Seandainya, if it say kalau misalkan Indonesia nih blok nih, kita ngeblok ke salah satu pihak. Ya. Berarti kan Indonesia kirim TNI dong. Bisa kirim TNI, bisa Kirim TNI dong, bener nggak? Gitu, bisa Kirim TNI segala macam, mungkin impactnya ke kita nih apa? Ya kan? Sama yang kedua, Indonesia tetap non-blok, cuma kita kena dari sisi ekonomi. Ya benar. Yang tadi si Arsya bilang kan, Ya, betul. entah mungkin kita dari padi nggak numbuh tadi mungkin kena nuklir winternya, kapal nggak bisa lewat kan, kita mau kirim barang ke Iran juga nggak bisa kan, impor ekspor nggak bisa. Terus nanti lama-lama Mekah Fried Chicken tutup karena kan semua barang-barang semua dari Timur Tengah. Mekah Fried Chicken Apa aja, ayamnya juga dari Banten. Rempah-rempah ayam sawama tutup gitu. Iya, ada Emados. Emados tutup bencana gitu. Emados ada adalah kebab Turki. Emados adalah penyelamat kita waktu nggak ada duit. Baba Iya, gitu. Emados enak banget Emados. Nah, Shout out to Emados. kita ngomong ke topik ya, back to topik. Kalau misalkan Indonesia ngeblok nih Iya. ke salah satu pihak, Iya. apa planning kita? Bagaimana harga cabai dan bagaimana harga minyak? Apakah lu stabil? pada masih bayar kos-kosan gitu, misalnya kayak gitu? Apakah Anda masih kepikiran beli GTA 6 yang harganya sedokut ke atas? Masih bayar pajak nggak misalnya kayak gitu? Dan beratus-ratus giga lagi penyimpanannya ya. Iya, itu baru base gamenya, belum DLC dan kawan-kawan. Iya, belum. Itu siapa tahu belum lagi ke unlock GTA Online bayar lagi. Mampus. Subscription per bulannya masih mikirin kan? Ditambah GTA 6 Rockstar sudah peduli dengan cheater. Aduh. Karena GTA 5 itu lempeng aja cheater aja. Nah, intinya gimana dari lu gimana? Ini agak ngomong serius nih. Jadi kalau misalkan gue sih mikir kita cari liquid segede-gede mungkin sih. Liquid gitu. Biar lengket. Apa tuh? Dijelasin dulu liquidnya apa. Liquid tuh maksudnya duit. Cash. Gua sih langsung lempar Bitcoin. Kata Timothy Ronald. All in Bitcoin gitu. Enggak, sebenarnya ada bener juga yang dibilang sama tim ini kalau kita misalkan kita mau escape ya. Kalau escape emang bener. Karena lo nggak mungkin bawa cash Segepok. Satu T kita bawa. Even though lo punya bank pun lo juga kesana kan agak ribet kan. Maksudnya ataupun sekarang kan orang untuk nabung kan sekarang kan emas nih. Lo kan nggak mungkin bawa fisik kan. Maksudnya lo nggak mungkin. Dan di bandara pun juga apa namanya? Nggak boleh lewat ya. Ada peraturan yang gue lupa berapa batasan yang untuk bawa emas gitu loh. Jadi nggak bisa. Ya mungkin kripto dan sejenisnya mungkin bisa jadi solusi gitu loh. Cuma kalau in cash di Indonesia adalah maksud gue cash ini maksudnya gue bukan megang cash banyak ya, tapi gue memperkaya value gue, apa enggak lo? Memperkaya value gue, nanti value gue kan semakin gue makin kaya kan gue makin pintar tuh ngolahnya tuh. Ya kan, jadi kalau misalkan kita ada chaos segala macam, at least gue punya backingan yang gue bisa survive mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau bahkan seumur hidup gue untuk ngerti nggak sih maksudnya? Termasuk beli senjata. Iya, gue nggak tahu. Maksud gue, yang lo percuma lo pengen beli senjata kalau lo nggak ada duit buat apa? Ini nggak ada duit lo. Maksud gue, liquid tuh istilahnya kita memperkaya diri lah. Pastiin cashnya itu. Pastiin bukan IDR ya, bukan IDR. Pastiin bukan IDR, MYR. Jangan lah. Mayoran. Cuma sih gue berharap, ke depannya Indonesia. MYR tuh Malaysian Ringgit aja maksudnya. Gue sih berharap ke depannya semoga ini sih Indonesia bisa segera cepat pulih lah dari
Karena dolar udah berapa sekarang? Nyaris 16.500. Udah 16 ribuan kan. Ya maksud gua, gua kepikiran sih sekarang aja. Puyeng aja. Kuwait aja makin tinggi sekarang loh. Iya, Kuwaitnya makin tinggi. Kuwait apa? Kuwait dirham apa sih? Iya, dirham sama dinar itu mereka. Tapi lo tahu nggak sih kenapa Indonesia tuh setiap beberapa tahun sekali memproduksi uang baru sebenarnya? Itu kan yang membuat mata uang turun kan? Benar. Lebih banyak lebih banyak yang sirkulasi. Itu yang dilakuin sama Zimbabwe. US Reserve juga gitu sekarang. Zimbabwe kan duitnya kan apa bedanya sama toilet anjir? Gila berapa sampai ada 100 juta. Ya itu bawa segerobak kayak bawa segerobak. Tapi Indonesia tuh setahu gua tuh dia maksudnya duit yang di bank kayak diambil tuh diganti yang baru aja, bukan di print baru yang lama dibiarin. Itu sistem banknya. Cuman untuk pengedaran uang di masyarakatnya itu ya yang ini. Peredaran uang di masyarakat ya kan? Kan satu-satunya value cash itu kan gara-gara jaminan pemerintahnya sih gitu. Beda kayak value-nya emas yang dibilang sama Swindi tadi. Emas kan tuh value-nya universal, jadi misalkan amit-amit gitu ya, duar gitu. Meledak gitu semuanya. Mau jual emas dimanapun bisa. Banking collapse gitu misalkan, emas tuh bisa ditransaksikan di mana aja. Itu maksud gua. Perak bisa di mana aja. Gitu. Itu maksud gua. Nah yang tadi dimaksud misalkan apa all in BTC itu maksudnya kalau misalkan let's say anggap nih Indonesia chaos nih, amit-amit ya, gue juga nggak pengen chaos. Lo cabut ke mana ya, negara yang paling aman, let's say New Zealand apa Swiss lah. Negara aman tuh. Negara aman itu. Negara aman kan, maksud gua anggaplah ke New Zealand paling deket di sini lah. Lo ke New Zealand, lo punya BTC, istilah kata lo mau di sana buat ngecairin tuh lebih gampang gitu, paham nggak sih maksud gua? Lo pengen punya rumah di New Zealand gitu? Kalau ditanya pengen gak pengen mah. Kalau ditanya gue pengen sih, gue pengen semuanya. Kalau seandainya nih lagi perang gitu ya, Indonesia juga ikutan gitu ya. Apakah lo akan membuat bunker? Idealnya sih kita punya banyak paspor sih gitu. Di Indonesia nggak bisa nggak sih? Indonesia nggak bisa, harus negara lain gitu. Kan maksimal 2 kan? Nggak boleh lebih dari 2 nggak sih? Bisa kok lebih gitu, bisa. Atau enggak 2, misalkan 2. Yang satunya tuh misalkan pakai paspornya dari Pulau Karibia gitu. Dia itu bisa hampir semua negara gitu, 140 negara gitu. Habis itu taruh rumah di New Zealand gitu. Kayaknya bentar lagi gue pengen ini sih, kalau seandainya dunia terjadi begini, negara menurut gue baru nonton video, maksud gue bukan yang paling aman ya, yang paling enak, Monaco bro. Gitu misalkan. Monaco. Gitu. Kota Indonesia mana yang paling aman nih kira-kira nih? Purwokerto. Anjing. Aman anjing. Gue living. Kalau gue nih, living. Gue semuanya enak. Gue Pangalengan. Bukan Pangalengan. Apa? Pekalongan. Itu aset negara, itu kota aset negara, bro. Pekalongan Jitter ya. Itu putaran ekonomi gede banget di Pekalongan, bro. Pekalongan kalau diangkat tuh bawahnya main Bitcoin semua ya. Di point blank doang. Kota paling aman ya? Menurut KN. Support. IKN itu pasti tidak mangkrak. IKN bro. Tapi belum pada pindah ke IKN ya? Belum. Pindah deh. Belum beres. Sekali lama namanya juga. Biar kota Jakarta tercinta. Itu tidak macet. Tapi menurut gue tetap macet sih. Tetap macet. Iya, tetap macet. Yang pindah berapa sih? Karena yang pindah cuman ASN yang pindah sana paling cuma berapa? Administrasi negara doang. Iya, setidaknya kita kentut dikit lah buat Jakarta. Agak dikit ya. Tetap aja yang dari Bogor ke Jakarta, dari Depok ke Jakarta, Bekasi ke Jakarta. Aduh, apa Jakarta kudu di gimana? Serang ke Jakarta. Ruwetnya itu loh anjing. Tapi itu kayaknya ada topik lagi sih. Jakarta aman gak kalau misalkan duar gitu ya, misalkan kolaps gitu ya? Kucing. Jakarta aman gak tuh kira-kira? Pasti gue tau pada pindah ke Cisauk. Lo tau nggak? Lo tau nggak? Tanpa Jakarta duar aja nih, itu aja udah mau banjir bentar lagi, lama-lama turun ke tanah ya kan, tanpa duar. Jakarta tuh udah di bawah permukaan laut. Udah. Ada beberapa daerah yang mungkin pesisir ya, itu yang udah di bawah. Rumah kita dulu aja udah di bawah permukaan laut, Tom. Rumah gua cuma 5 aja, 5 meter doang rumah kita cuma 5 meter. Tinggal nyemplung aja. Coba lu lihat Harmoni. Seriusan? Ya kan ini kan real time, gue mesti ke Harmoni. Ya lu Harmoni dulu.
Maksudnya lu sekarang harmoni aja. Diameter lu digali dikit itu udah aja. Kan ada yang di YouTube yang apa namanya di daerah pesisir yang udah makin bawah sampai dibikin tanggul gitu. Iya, tanggulnya tuh sampai di ujung batu gitu kayak Neptunus bersin udah keluar gitu loh. Buset, Neptunus bersin anjing. Tapi emang ini tau maksudnya itu kayaknya daerah-daerah utara ya? Iya, daerah utara, Priok dan Ancol, kawan-kawan gitu, Muara. Itu kan mau dibikin tanggul lagi tuh. Mau sampai setinggi apa tanggulnya? 5 meter lagi ke atas. Jadi kayak Belanda gitu anjir gitu ya. Nah, jangankan kayak Belanda, itu aja yang di dekat kota tua tuh ada gedung yang semakin lama tuh semakin ke bawah. Ada itu gedungnya. Ya, jadi awalnya dia dibangun di pemerintahannya Belanda bla bla bla. Itu setiap tahun dia turun beberapa senti. Tapi Belanda tuh pinter gila. Dia tuh pinter. Maksud gua dia tuh tahun berapa sih Belanda VOC masuk? 16 sekian, 17 sekian ya gua enggak tahu juga. 15 sekian lah sebenarnya. Dia tuh udah bikin kanal anjing maksudnya karena tahu nih Jakarta, misalnya Batavia pada saat itu tuh bakal rendah rendah banget. Nah, cuman Belanda ada yang miss satu. Apa tuh? Dia Kalau Piala Dunia. irigasi, irigasinya kurang, irigasinya kurang. Emang Jakarta Karena dulu di bawah Belanda juga Jakarta banjir. Maksud gua kalau misalkan seandainya mereka udah bikin irigasi kayak gitu kan harusnya kan enggak udah tersistematis lah istilahnya begitu. Kita tinggal melanjutkan. Kalau ini berantakan irigasinya. Jadi rakyat tahun 15-an dulu tuh ngedumel juga ya? Ngedumel juga. Anjing dah, ini kok banjir mulu, tiap kali hujan banjir. Jakarta gitu. pas yang gue belajar ya dari buku sejarah ya pernah banjir. Gubernur dimarahin gitu. Pak Dendels tolong banjir Pak Dendels gitu. Tapi Dendels tuh berjasa juga loh, dia ngebikin ini trek yang KRL Bandung. KRL Bandung, yang Jakarta Bandung tuh. Oh, Anyar Panarukan. Jakarta Bandung, Anyar Panarukan. Iya. Ini kerja paksa gitu. Kerja paksa itu dibayar loh. Tapi dibayar, cuman dikorupsi. Jadi sebenarnya VOC itu tuh ngebayar gitu. Iya, loh. Ada jatahnya, ada buktinya loh. Ya sebenarnya 11-12 sama freelance sekarang loh ya. Kenapa kalian disalahin aja? Kerja paksa kan dibayar. Dibayar tapi dibayar. Nggak cukup buat kerja lembur yang lemburnya nggak dibayar. Tapi kan dapat gapo. Iya dibayar 2M sih. Makanya bedanya apa sebenarnya? Makasih Mas ya dibayar gitu. Iya, dibayar makasih, pizza gitu. Apalagi anak agensi sekarang ya. Gimana masuk kerja di agensi nih? Aku senang gitu. Mukanya segini. Aku suka menjadi anak agensi. Itu kayaknya salah satu kesulitan gue kalau bener nih terjadi nih perang dunia ketiga nih. Balik lagi nih perang dunia ketiga. Gue mau ngungsi, gue bawa laptop aja. Kak, izin Kak. Pasti aja Kak. Mau revisi kentot lo. Sama dengan nuklir anjing. Lagi ke bunker nih gitu. Di bunker ada internetnya nggak gitu? Tapi lo kemungkinan lo Zoom meeting nih, bawa laptop gitu kan sambil nuklir gitu kan. Kira-kira lo di Zoom pakai fitur change background nggak? Backgroundnya perpustakaan atau nggak blur background? Kan aslinya kan belakangnya tuh udah reruntuhan gitu ya gitu. Udah goyang-goyang gitu. Tapi yang pasti internet udah nggak ada di situ. Udah nggak ada koneksi. Tethering gitu. Udah nggak ada koneksi anjing. Ada IndiHome biasanya. Ada IndiHome. Dari Sabang sampai Merauke kan mereka ada gitu ya. Ada. Ntar kalau misalnya internet IndiHome mati pas zaman Perang Dunia Ketiga, kira-kira Twitter mereka masih balasnya gitu nggak? Tolong di restart modemnya gitu. Tolong cabut. Tunggu 1 menit, colok lagi. Enggak, lebih tepatnya tolong cabut nyawa Anda. Ya itu aja ya. Zaman-zaman pokoknya dari lahir sampai berakhir itu anak agensi turut berduka cita dah gitu. Emang ada apa sih sama agensi? Nggak tahu, gue sih aman aja ya. Lo? Katanya anak agensi itu kerjaan yang Lo cerita sama gue, Om anjing nih Om, emang kenapa Mus? Gue baru kerja, baru keterima 2 hari pengen dipecat gue. Itu goblok.